Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Mukaromah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar, guru dari UPT SD Negeri Blonjo 2 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Dan rekan saya, Bapak Fainul Makna, akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Oke, selamat pagi Pak Fainul Makna. Selamat pagi Bunda. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bunda. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Pak, sebelumnya mohon Pak Una untuk memperkenalkan diri dulu ya. Baik Bunda, nama saya Bapak Fainul Makna. Saya adalah guru kelas 5 dari UPT SD Negeri Blonjo 2. Saya bersama Bunda akan melakukan supervisi di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS dengan materi rantai makanan. Baik, terima kasih Pak atas sesi perkenalannya. Jadi Pak Una, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Kemudian nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Ya Bunda. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan proses observasi? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik Bunda, berdasarkan modul ajar yang saya siapkan di sini, tujuan pembelajaran adalah ada 3. Ya, Pak. 1. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan benar. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai Pak? Untuk area pengembangan saya ada 2 Bu, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Pada aspek keterampilan, diharapkan siswa mampu membuat produk berupa bagan dan jaring-jaring makanan. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak? Betul Bunda. Oke, nah bagaimana untuk strategi serta metode pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Baik Bunda, untuk strategi yang saya persiapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Untuk metodenya, saya menggunakan 1 metode tanya jawab, yang kedua diskusi, dan yang terakhir penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak? Ya Bunda, betul. Oke, lalu bagaimana dengan media pembelajarannya Pak? Untuk media yang saya gunakan yaitu 1 Bunda, laptop, LCD proyektor, yang ketiga gambar-gambar video, yang terakhir video pembelajaran. Baik Pak, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan mengajar pada hari Rabu depan Bunda. Baik Pak, pada hari itu saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Baik Bunda. Oke, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Pak. Ya Bunda, baik-baik. Nah, baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Pak. Baik Bunda. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Una. Sama-sama Bunda. Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran mulai, karena maksa kalian dulu. Kalian ada yang nggak masuk? Ada siapa yang nggak masuk? Kita buka dulu. Dibuka oleh kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, anak? Ada kalian siap semua kan? Siap. Terima kasih karena mengingat anak ya, cuaca hari ini dari kemarin-kemarin ini kita masih dalam masa musim apa? Kemarau. Musim kemarau. Jadi gimana? Hari ini kalian siap semua kan? Gimana ya? Dengan kesehatan ini, karena mau memotivasi kalian, ya kalian harus gunakan kesehatan kalian dengan sebaik-baiknya. Itu apa? Belajar. Biar nanti mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik anak. Yuk, sebelum Pak Una mulai, seperti biasa, kalian enggak kita mengenal apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, dibantu teman-temannya salah. Ayo kawan-kawan, kita belajar lagu profil Pancasila. Untuk ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, tetap bimbingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sekarang musimnya musim apa? Kemarau. Kalau musim kemarau, pasti kalian di rumah sering dengan air, Pak? Iya, dengan layar. Kalau kalian dengan layar, biasa dengannya di mana? Sawah. Iya. Dengan apa aja pernah kalian ke sawah? Hah? Ada belalang apa lagi? Ular apa lagi? Terus ada belut apa lagi? Ada burung apa lagi? Oh ya kata, mungkin Tumbuhan ya? Oh, kalau makro tadi itu masuk gimana tumbuhan? Tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mempelajari tentang apa? Rantai makanan atau hubungan timbal balik yang ada di berbagai ekosistem. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran kita hari ini, saya Pak Una tidak bosan-bosannya untuk menanyakan kepada kalian tentang kesepakatan kelas kita. Ayo, nggak perlu lupa ya. Coba kesepakatan kelas kita baca. Saya itu ya satu. Membiasakan 3S yaitu salam, senyum, dan sapa. Sebelum sampai, ayo sekarang kita tepuk semangat. 1, 2, 3, mulai. Saya akan menanyakan video buat kalian, ya. Saya akan menanyakan video buat kalian tentang apa? Itu sistem yang ada di sawah, coba ya. Yuk kita mulai. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A dengan materi rantai dan jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang. Nah, bagian dari penjelasan rantai makanan ini secara singkat, ini ada pertanyaan apa ya? Gambar yang sebelahnya ini, ya. Nah, ini. Itu jamur merupakan bakteri akan menguraikan. Nah, di sini ini berupa bakteri. Contoh-contoh gambar bakteri seperti ini. Nah, bakteri inilah yang akan menguraikan apa? Konsumen tingkat 2 tadi. Kalau contoh itu, oh ini ya, ya. Ini itu sama itu seperti itu. Ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok seperti biasanya. Kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kelompok 1 ya, nanti ada masuk kelompok apa?
visual. Kelompok 2 merupakan kelompok apa? Auditori, betul kan? Kelompok 2 masuk kelompok auditori. Kelompok 3 masuk kelompok apa? Kinestetik. Ya, ini anak nanti kalian akan mengerjakan tugas secara kelompok, secara berdiskusi, ya, membuat atau menempelkan rantai makanan dalam 3 ekosistem. Ya, ekosistem pertama nanti ada ekosistem sawah, yang kedua ada ekosistem sungai, yang ketiga ada ekosistem laut. Baik, coba nomor 1, ini teman maju, nomor 2 teman maju, nomor 3 teman maju. Ya, yuk silakan yang satu. Kita di situ. Kalau tidak, ini yuk. Setelah itu sudah los ini. Ya, tapi itu ya. Nah, ini di semua. Ya, bisa. Ini pos apa namanya? Sana, apa? Semua maju. Ya, yang jalannya mau buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari rantai makanan dan ekosistem sungai. Yang pertama, ekosistem yang pertama adalah tidak Apa? Mungkin yang jelas. Ada? Terus? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 kerjanya bagus banget. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ternyata ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu sangat bagus kerjanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini semua kerjanya. Kenapa? Berarti kalian mengerti, berarti kalian paham dari apa namanya akan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum kita kerja kita berikan lagu kita SPG dulu ya. Nanti berdiri, semua berdiri. Yuk, masih ada berdiri. Ayo teman-teman, satu, aktif berdiri. 1, 2, 3. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, Jangan suka caci maki. bully, no, saya teman. Yes, terima kasih anak-anak. Dari pembelajaran kita tadi, bahwasanya di sekitar kita makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan itu dalam melangsungkan hidupnya, yaitu dengan cara makan dan dimakan, dengan cara hubungan timbal balik. Baik anak, sobat tugas kalian, ini mau saya bagikan lomba evaluasi buat kalian yang akan kerjakan di situ ya. Nah, untuk hasil kelompoknya nanti akan kamu ambil, saya pajang di mana? Depan ya, di papan depan. Ini lomba evaluasi akan kerjakan ya. Baik, nah, ini kawan-kawan yang bisa semua ya. Gimana nak untuk pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Gimana? Senang sekali. Sekali lagi. Untuk tinjauan pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang piramida makanan dan ekosistem yang harmoni. Bismillahirrahmanirrahim.
inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak. Sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Hidayatul Karomah, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 7A Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Londo 2. Saya masih bersama Bapak Khairul Makna sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Nevi Setianingsih sebagai pengajar praktik kelas 7A pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Nevi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lancar semua nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Assalamualaikum Bapak Una, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Sehat. Nggih. Alhamdulillah, baik. Di percakapan kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang Bapak lakukan? Untuk perasaan saya sangat senang sekali dan saya lebih termotivasi lagi untuk memberikan belajar kepada anak agar lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau tahapan itu sebelum pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas saya membuat perangkat pembelajaran. Pasti saya buat perangkat pembelajaran dulu. Yes. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga sampai dari area keterampilan. Oke. Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Iya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Apakah belum? Kalau area pengembangan yang sudah saya lakukan ini Bunda ya, menurut saya ini masih ada kekurangan Bunda. Cuman nanti saya akan berusaha lebih lagi untuk memperbaiki lagi. Oke. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya? Ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas seperti itu? Untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Ya, jadi maksudnya siswa ini memang ada kurang aktif anaknya. Baik, jadi ada siswa yang kurang aktif atau gimana? Iya. Mungkin hanya mengandalkan teman gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Mungkin nanti saya akan memberikan atau membuat pembelajaran kelompok Bunda. Oke. Kelompok yang nanti cara dengan pendekatan yang sesuai dengan minat berdasarkan gaya belajarnya. Jadi akan lebih saya perhatikan lagi berdasarkan gaya belajarnya. Yang pertama yaitu saya bisa dengan gaya belajar auditori, kedua visual ataupun kinestetik. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak agar dalam pembelajaran di kelas nanti kita bisa lebih menyesuaikan dan semangat dalam belajar nanti. Iya. Itu adalah rencana ke depan ya Pak? Iya betul. Jadi Bapak akan lebih memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu ya Pak? Ya betul. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak? Ya betul. Amin. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan bisa secepatnya akan terrealisasikan. Sama-sama juga. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nevi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Ibu Nevi. Terima kasih Bunda. Baik, mohon izin ya saya ingin menyampaikan catatan yang sudah saya tulis tadi setelah saya
memperhatikan percakapan coaching penjenengan kedua. Jadi untuk proses coaching ini sudah baik karena juga sudah menerapkan alur tirta. Kemudian dalam percakapan penjenengan kedua juga sudah tidak ada perbedaan strata, jadi sama-sama gitu. Kemudian sehingga antar coach sama coach itu bisa menciptakan percakapan yang baik dan nyaman. Kemudian selanjutnya yaitu dalam proses ini penjenengan kedua juga sudah hadir sepenuhnya sehingga bisa menunjukkan coaching yang baik. Mungkin itu dan juga semoga proses coaching ini bisa bermanfaat kemudian. Terima kasih banyak Messi. Jadi itulah tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nevi Setianingsih dan kepada Bapak Wirumana. Dan saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.